Nah, kalau ada yang ditambahkan, ada yang dikurangin, yang ketiga ini ada yang harus dihentikan. Nah, dan bagi saya yang harus dihentikan itu adalah stop giving excuses. Oke, Asma bilang stop giving excuses. Sekali lagi, stop giving excuses. Terakhir 2 kali 4, lebih keras lagi. Stop giving excuses. Thank you. Oke. Berhenti untuk memberikan alasan. Oke, nah biasanya ini yang terjadi. Kenapa belum sukses? Aduh, saya mah pengen buka bisnis tapi saya nggak punya modal. Saya pengen sih jualan tapi saya nggak punya kenalan. Saya pengen sih pengen sih jadi YouTuber tapi kayaknya susah deh. Yang lain YouTubernya udah jutaan-jutaan, saya baru mulai satu. Mau kapan bisa nyusulnya? Ya, saya mau jadi content creator tapi saya nggak kreatif dan seterusnya. Atau yang lebih sering nih, bukan alasan yang paling sering itu bukan alasan gak jadi, tapi alasan nanti deh, nanti. Oke, boleh. Saya akan buka bisnis tapi nggak sekarang. Kapan? Nanti. Oke, saya akan mulai channel YouTube saya, tapi nggak hari ini. Kapan? Nanti. Tunggu beli peralatan dulu. Tunggu punya ide dulu. Tunggu apa? Tunggu punya subscriber dulu ya, dan seterusnya. Oke, not now. Kapanpun, dimanapun juga, someday, tomorrow, next week, next time. Dan ketika sudah dia mendekati ajalnya dan bertanya, aduh kenapa kok hidup saya seperti ini ya. Dan ketika ada orang bertanya, kenapa sih kamu belum sukses juga? Ya bukan salah saya sih, memang nasibnya juga seperti itu. Mungkin ada orang yang ditakdirkan untuk sukses, ada orang yang ditakdirkan tidak sukses. Dan akhirnya menyalahkan semua orang, menyalahkan takdir, bahkan menyalahkan Tuhan. Nah, itulah yang terjadi kalau Anda terus-menerus menggunakan alasan-alasan untuk tidak melakukan sesuatu yang harusnya Anda lakukan. Oke, jadi walaupun tidak mudah, tapi jangan sampai ketidakmudahan itu membawa Anda, menghentikan Anda untuk tidak mencapai apa yang harusnya bisa Anda capai. Ada salah satu, nah jadi ini pilihannya, reasons or result. Oke, hidup itu adalah pilihan dan satu pilihan bisa mengubah masa depan Anda. 2 choices, either you choose to have reasons or result. Alasan atau hasil, yang mana yang Anda pilih, reason or result? Oke, choose result. Oke, either you commit or you quit. Yang mana Anda pilih? Commit. Oke, apakah Anda berkomitmen atau udahan ya? Dan gak ngapa-ngapain, oke deh, give up. Oke, there's only 2 choice. Even when you actually fall down, the choices is only either you give up or you get up. Hidup itu selalu, it's all about choices. Selalu tentang pilihan. Dan pilihan itu sekali lagi bisa mengubah masa depan. Harus take action. Oke, nah ini dia, start now, take action. Oke, start now, take action. Tapi seringkali action itu ada 4 kategori loh. Ada berapa? 4 ya. Penasaran pengen tahu apa kategorinya? Ya, action yang pertama seperti ini. Oke, misalnya contohnya, saya akan, misalnya ada sebuah kesempatan ya. Terus Anda harus tahu take action. Tapi action yang pertama sebenarnya cuma geser bokong dikit aja ke kiri ke kanan ya. Alias gak bergerak, gak bangun dari tempat tidur dan gak bergerak. Cuma ya duduknya tadinya ke kiri sekarang jadi numpuk ke kanan. Dari kanan jadi numpuk ke kiri. Alias gak ngapa-ngapain sebenarnya ya. Cuma actionnya di tempat doang. Atau yang kedua, action tipe yang kedua adalah move backward. Jadi ketika ada sesuatu nih yang sebenarnya kesempatan bagus, Anda malah mundur. Coba ingat-ingat lagi, ada berapa banyak hal itu terjadi dalam hidup Anda. Jadi action juga sih bergerak, tapi bergerak mundur. Tahukah Anda bahwa sebenarnya bergerak mundur, moving backward, is actually cost you more energy than moving forward. Kalau Anda bergerak dan berjalan mundur, itu energi Anda jauh lebih capek dan jauh lebih susah daripada bergerak maju. Coba aja Anda jalan mundur, Anda lari mundur. Bakalan lebih capek nggak? Lebih susah nggak? Lebih susah bergerak mundur daripada moving forward. So, action seperti apa? Action tipe yang ketiga adalah action ya biasa-biasa aja. Action yang kalau gitu dia akan bergerak, dia akan mencoba. Dia akan mencoba dan bergerak. Tapi action di sini yang paling penting, yang bisa benar-benar mengubah hidup Anda adalah massive action.
Ayo semuanya bilang massive action. Massive action itu adalah action yang bukan hanya dilakukan di saat mudah, tapi di saat sulit pun, di saat banyak kendala, di saat hidup memberikan Anda begitu banyak alasan untuk Anda tidak melakukan, Anda tetap melakukan. That's massive action. Dan itulah yang akan mengubah hidup Anda. Sekarang pilihannya tergantung. Anda mau yang mana? Mau yang cuma dari duduk, berdiri, duduk lagi, action juga. Atau Anda mundur, atau Anda ya jalan santai, atau Anda bergerak, berlari. Mengejar mimpi-mimpi itu dan mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Ada banyak contoh orang-orang yang saya kenal pribadi yang melakukan massive action di hidupnya dan saya sangat salut dan sangat terinspirasi. Bukan hanya tokoh-tokoh besar, tapi bahkan orang-orang yang mungkin Anda nggak kenal karena mereka bukan public figure. Oke, saya masih ingat banget, tadi saya bilang acara Inspira Fest ini sebenarnya ini adalah hal yang ketujuh ya. Jadi ini ketujuh kalinya kita mengadakan hal ini, acara seperti ini. Dan saya masih ingat banget di salah satu Inspira Fest kita sekitar 2 tahun yang lalu. Nah biasanya selalu di belakang itu ada sesi foto tanda tangan ya. Jadi biasanya mana nih biasanya seperti ini. Nah jadi biasanya nanti ada kesempatan, biasanya saya akan ada di belakang dan biasanya nanti akan ada banyak orang yang pengen foto, pengen tanda tangan, pengen ngerumunin, pengen ngobrol, pengen curhat. Oke, nah jadi saya masih ingat banget di saat itu, ketika saya lagi dikerumunin banyak orang, ada satu perempuan yang megang tangan saya dengan kuat, dengan susah payah dia menerobos kerumunan itu dan dia memegang tangan saya dan dia bilang, Miss Mary, nanti saya akan ketemu Miss Mary di program Miss Mary loh, saya akan ikut. Dan saya ngelihat dia. Lebih pendek dari saya, mungil, kecil, tapi yang menarik perhatian saya bukan karena mungilnya, tapi karena keterbatasannya dia. Ternyata dia ada kendala di kaki, jadi dia harus menggunakan alat bantu untuk jalan dan berdiri. Tapi saya salut, dengan begitu banyaknya orang, dia bisa menerobos, dia bisa memegang tangan saya dan dia bisa bilang, Miss Mary sampai ketemu ya, saya sudah daftar program Miss Mary. Pada saat itu saya nggak tahu program apa yang dia daftar, saya pikir ikut Life Mastery. Dan saya pikir oke, ya udah bagus, sampai ketemu nanti ya. Tapi yang mengagetkan saya adalah justru yang waktu itu dia daftarkan adalah program Train the Trainer. Train the Trainer itu adalah program paling lama workshop yang saya miliki, yang saya ajarkan sendiri selama 5 hari. Dan Train the Trainer itu banyak sekali aktivitasnya. Mereka harus latihan, mereka harus perform di panggung, mereka harus melakukan berbagai macam jurus-jurus teknik public speaking. Itu sangat-sangat menguras banyak energi. Ya, harus lari ke sini, harus jalan ke sana. Dan to be honest bukannya bermaksud mengecilkan, tapi saya melihat dengan kondisinya, saya pikir wow, justru itu membuat saya kagum. Kenapa dia ingin ikut Train the Trainer? Apa yang ingin dia lakukan? Why? Dan akhirnya inilah kisah beliau. Walaupun awalnya tidak mudah, tapi saya memutuskan untuk bahagia. Dan bukan hanya itu, bukan hanya dia memutuskan untuk membagikan pengalamannya, tapi dia juga memutuskan untuk mengupgrade dirinya supaya dia bisa bukan hanya berbicara, tapi belajar supaya message itu bisa sampai ke orang-orang yang mendengarkannya. Setiap dari kita punya message yang bisa dibagikan. Tapi saya bilang bicara tidak bisa hanya asal bicara. Karena ada banyak orang yang mendengarkan, ada banyak orang yang juga bisa terinspirasi dari Anda. So, stop making excuses. Kalau Anda bisa melihat dia, ini adalah Wiwik dengan kondisi kakinya yang mungkin tidak sama, melewati begitu banyak operasi, begitu banyak fisioterapi, tapi lihat, dia bisa terbang, dia bisa punya sayap, dia bisa berkelana, dia bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Hari ini dia tidak hadir di sini karena dia sedang ada di Israel. Dia keliling dunia, dia menjadi pembicara, dia menemukan dan menjalankan passionnya, menjadi inspirasi juga bagi banyak orang. Dan ini hanya satu dari sekian banyak orang. Anda pun pasti punya cerita yang bisa dibagikan untuk orang-orang sekitar Anda. Tapi semua itu dimulai dari satu hal. Stop making excuses. Berhentilah memberikan alasan-alasan bahwa Anda nggak bisa, nggak mampu, nggak layak. Stop doing that. Harus yakin dan harus percaya. Oke? Harus yakin dan harus percaya. Katakan bersama-sama, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Apakah Anda bisa? Saya pasti bisa.
Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.